Saya harus kasih tahu, nomor saya nomor Indonesia. WA itu ada 2 jenis. Karir dan kekayaan Menkominfo Johnny G. Plate. Di hari ulang tahunnya yang ke-66, Johnny Plate mungkin tak akan melupakan kejutan yang diberikan oleh Bjorka. Pada hari itu, peretas Bjorka memberikan ucapan selamat ulang tahun disertai dengan bocoran data pribadi sang Menkominfo yang dipublikasikan kali pertama di grup Telegramnya. Bjorka membagikan detail alamat, nomor indeks kependudukan, kartu keluarga, agama, golongan darah, pendidikan, ID vaksinasi, hingga nama orang tua dan istri. Belakangan Bjorka juga mempertanyakan nomor telepon Johnny G. Plate yang kini memiliki SIM card Amerika. Apakah sang menteri kelabakan setelah nomor teleponnya disebar dan terpaksa menggantinya dengan nomor dari negeri Paman Sam? Putra Bumi Manggarai. Johnny G. Plate lahir di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Barat pada 10 September 1956. Ia adalah suami dari Maria Ana dan ayah 3 orang anak. Pria 66 tahun ini merupakan sarjana lulusan Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta pada tahun 1986. Sebelumnya Johnny menghabiskan masa SD hingga SMA di Manggarai. Kecakapan Johnny sudah terlihat pada masa kuliah. Johnny muda cukup aktif ikut serta pada berbagai organisasi. Tercatat dia pernah mengikuti kegiatan Menua serta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Karir pengusaha dan politisi. Sebelum menjadi senator hingga menteri, Johnny dulunya adalah seorang pengusaha. Ia mengawali karir bisnisnya pada tahun 1980-an di bidang alat-alat kebutuhan perkebunan. Saat itu, ia jeli melihat momentum maraknya pembukaan perkebunan di Kalimantan dan Papua. Sukses menjadi pemasok alat-alat pertanian dan perkebunan, Johnny lantas melakukan diversifikasi usaha ke sektor transportasi penerbangan. Sebagai entrepreneur, ia pernah berpengalaman memegang beberapa jabatan di berbagai perusahaan, semisal Komisaris PT Indonesia Air Asia, Komisaris PT Madosawu Putra Tambang Sakti, Komisaris Utama PT Aryan Indonesia, Direktur Utama Bina Palma Group, hingga pernah menjadi Direktur Utama PT Air Asia Investama. Sukses sebagai pengusaha, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), kemudian tertarik menekuni dunia politik. Kiprah politiknya diawali saat bergabungnya ia dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), yang sempat dipercaya sebagai Ketua Mahkamah PKDI hingga 2013. Setelah itu, Johnny hijrah ke Partai Nasdem. Pada periode 2014-2019, suami Maria Ana ini berhasil lolos ke Senayan saat menempati posisi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang mendukung pasangan pemenang pemilu 2019-2024, Jokowi Ma'ruf. Putra kebanggaan Manggarai ini berhasil ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju. Jokowi akan depak Johnny Plate. Selain membocorkan info jika ayah 3 anak itu memakai SIM card Amerika, belakangan Bjorka sesumbar dan berani mengatakan jika dirinya mendapatkan informasi dari sumber internal Istana Negara bahwa Presiden Jokowi akan mencopot Johnny G. Plate dari jabatannya. Jika memang informasi itu benar, Bjorka berharap agar Presiden nantinya dapat mencari Menteri Kominfo yang baru yang mengerti teknologi, bukan orang dari kalangan partai, politikus, atau ABRI. Menanggapi cuitan Bjorka, Menkominfo Johnny mengatakan bahwa wewenang terkait reshuffle menteri hanya ada di Presiden. Komentar Bjorka akan menggulingkan Menkominfo gak perlu saya dikomentari, karena itu kewenangan Presiden bukan di saya, bukan juga di rakyat, terang Menkominfo Johnny pada wartawan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengatakan agar masyarakat tidak gaduh terkait dengan berita tersebut. Tersangkut skandal Panama Papers. Saat masih menjadi anggota DPR RI, Johnny terseret dalam skandal Panama Papers.
setelah bocornya dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca. Kemudian membantahnya dan mengaku tidak memiliki aset atau rekening bank yang terkait dengan Mossack. Johnny kala itu dihubungkan dengan perusahaan yang didaftarkan dengan nama Serenity Pacific di British Virgin Islands Limited pada 18 Oktober 2007, di mana posisinya sebagai direktur. Belakangan, kader Partai Nasdem itu menganggap bahwa apa yang terdapat dalam Panama Papers sebagai sebuah lelucon. Menurutnya, bahwa keberadaan nama perusahaannya dan dirinya sebagai direktur dalam Panama Papers bukanlah sesuatu yang buruk atau perusahaan yang bermasalah. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya yang disebut menghindari pajak dalam negeri. Kekayaan Menkominfo Johnny. Berdasarkan LHKPN pada tahun 2020, kekayaan Menteri asal Nusa Tenggara Timur itu mencapai 189,9 miliar rupiah. Setahun kemudian, harta politisi Nasdem itu bertambah 1,2 miliar rupiah menjadi 191 miliar rupiah pada 2021. Kekayaan tersebut antara lain berupa 49 lahan dan bangunan yang nilainya berkisar 141,46 miliar rupiah. Aset lahan dan bangunan miliknya itu tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Jakarta, Depok, hingga yang terbanyak berada di Cilegon, Provinsi Banten. Tak hanya itu, Johnny juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah, surat berharga senilai 4,6 miliar rupiah, serta kas dan setara kas nilai 66 miliar rupiah. Di sisi lain, Menteri Kelahiran Runteng itu juga memiliki hutang sebesar 24 miliar rupiah. Koleksi kendaraan. Masih menurut data LHKPN, dirinya hanya memiliki 2 koleksi mobil. Mobil pertama yang ada di dalam parkiran garansi Johnny Plate adalah Toyota Alphard edisi 2013. Kendaraan roda 4 ini memiliki bandrol hingga 320 juta rupiah. Selanjutnya, Johnny G. Plate juga memiliki mobil Mitsubishi Colt Truck produksi tahun 2013. Menurut data LHKPN, mobil tersebut memiliki harga sebesar 140 juta rupiah. Jika dihitung secara total, harga kekayaan alat transportasi dan mesin yang dimiliki Menkominfo Johnny Plate adalah 460 juta rupiah. Dirinya dilaporkan tidak memiliki kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Dituding menggunakan nomor WhatsApp dengan SIM card Amerika, Johnny G. Plate segera menampiknya. Plate mengaku masih menggunakan nomor WhatsApp Indonesia untuk keperluan pribadi dan bisnis. Kata Plate, setelah ada serangan cyber, salah satu nomor WhatsApp miliknya harus diamankan sementara. Sebelumnya, penggantian nomor Plate disorot anggota Komisi 1 DPR RI Fadil Zon karena menggunakan kode Amerika. Menurut kalian, informasi siapa nih yang lebih kalian percaya? Bocoran Bjorka atau bantahan Menkominfo?